Baik, anak sudah semuanya kayak pahalukum. Baik. Senang di sini? Baik. Mana senang di luar atau di sini? Baik. Allah Akbar. Nah, baik. Ustaz awali dengan pantun sedikit ya. Ku tanam pinang rapat-rapat. Karena sekarang pinang mahal. Ya, tapi udah turun lagi. Baik. Betul, Ustaz ini. Oke ya. Baik, ku tanam pinang rapat-rapat untuk bekal haji dan umroh. Amin. Senang hati berada bukan salah bulan dia. Baik, ulang lagi. Ku tanam pinang rapat-rapat untuk bekal haji dan umroh. Anak SPIT Cahaya Madani hebat-hebat, orang yang soleh dan solehah. Baik ya. Gak usah tepuk tangan ya, bilang aja Allah Akbar. Baik. Tambah lagi. Ini pantun dadakan aja. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar ke panti. Siapa yang dari panti? Baik, hari ini kita menyambut tarhib Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan senang hati. Amin. Ada senang hatinya? Atau sedang tidak senang hatinya? Atau ada yang sedang panas-panas hatinya? Kalau ada, kita ikuti, kita luruskan niat ya. Ustaz luruskan niat, Ustazah luruskan niat, dan anak-anak murid semuanya kita luruskan niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Oke, langsung tembak. Langsung ditembak kan? Wa innama likulli imri'in ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa yang niatnya karena dunia dan wanita yang dia nikahi, dia juga akan sampai seperti itu. Karena di zaman dahulu, ketika Nabi mengajak orang berhijrah, ada salah satu seorang pria karena dia menyukai seorang wanita, dan seorang wanita ini kebetulan pergi dahuluan. Rombongannya dahuluan pergi, yaitu pergi hijrah. Lalu seorang pria ini bersemangat untuk hijrah. Aku ikut hijrah, ya, karena niatnya ingin mengejar seorang perempuan yang dulu pergi ke Madinah. Maka keluarlah hadisnya, ya, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, ya, fa hijratuhu ilaihi ma hajara. Nah, ya, jadi siapa yang berhijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ia nikahi, dia juga akan sampai seperti itu. Maka semuanya sama-sama kita luruskan niat kita di akhir penghujung Syawal ini. Amin. Ya, semangat besar-besar. Oke, semangat ya. Sama-sama kita luruskan niat kita. Allah Akbar. Baik. Oke. Dan ulangi dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat apa? Ya. Sudah makan pagi? Sudah sarapan pagi? Belum? Puasa? Ya. Ya, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, mudah-mudahan kita semuanya baca tadi. Ya. Doa bangun tidur. Paling tidak dengan ucapan alhamdulillah. Ini banyak yang menguap. Ya, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada yang menguap. Nah, baik. Ada juga yang bersandar-sandar nikmat ya. Masya Allah. Oke, baik. Ya, bersandar-sandar nikmat ya. Ya, baik. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Jadi anak-anak kalau susah menghafal Quran, ya kan? Susah menghafal mata pelajaran yang akan diujiankan, yang akan di PH kan, susah dapatnya. Ya, ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Kemudian laksanakan salat sunnah 2 rakaat. Terserah. Mau salat sunnah wudhu boleh, atau mau salat sunnah ketika duha atau ketika malam, salat sunnah mutlak namanya. Ya kita salat sunnah saja. Tidak ada penentuannya. Tidak salat duha, tidak salat malam, tidak salat ini, namanya salat sunat mutlak. Setelah selesai salat, setelah ambil wudhu, salat. Kemudian kalau bisa minta sama Allah, ya, sebelum menghafal Quran, ya kan? Coba diamalkan nanti. Atau sebelum menghafal pelajaran, Ustaz dulu waktu sananya seperti itu. Kalau sudah mau ujian itu, Ustaz pergi ke musola, ya, keluar dari rumah, pergi ke musola, ya, samakan itu. Kemudian baca itu, Rabbis rahli sadari wa yassir li amri. Habis itu dia, ya, wa yassir li amri. Ya Allah, beri kemudahan dalam urusan. Karena otak kita ini semuanya milik Allah. Allah yang mencerdaskan kita, betul? Allah yang mengasih kita ilmu, betul? Maka kita berdoa, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sampaikan, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan. Saya ingin menghafal Quran ini, ya Allah. Mungkin saya tidak kuat duduk berjam-jam. Saya ingin menghafal pelajaran ini, ya Allah. Bahasa Arab, PAI, atau apa lagi? Bahasa Inggris. Saya kayak buntu, ya Allah. Maka beri kekuatan, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, setelah itu bantai, gas, insya Allah. Ya, 1 hari setengah halaman atau 1 halaman, bahkan coba capai 1 hari itu 1 lembar. Insya Allah kalau ada dijalankan seperti yang tadi, berniat betul-betul, insya Allah. Kalau belum selesai setengah halaman, saya nggak akan minum, nggak akan makan. Wah, tanamkan seperti itu. Kalau nggak selesai 1 halaman, kalau nggak selesai 1 lembar, saya nggak mau dipanggil oleh kawan-kawan saya. Artinya dia fokus menghadap ke dinding, kemudian dia baca, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. 5 aja dulu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Sudah dapat? Atau dari Al-Baqarah alif lam mim sampai nanti 11 ala ulang lagi. Ya. Kalau Ustaz dulu saking semangatnya saya menghafal itu, Ustaz bawa, Ustaz catat, Ustaz bawa di saku. Nanti pergi, waktu di mana itu kami kalau udah keluar istirahat itu pasti ke musola. Nah, tuh ingat itu. Ustaz Ali Usman, Ustaz Alfi Khairi. Ini biasanya singgahnya di musola yang di samping sungai, dekat Sungai Tanjung Alai. Itu ke situ itu. Kawan-kawan yang lain sibuk belanja. Kawan-kawan yang lain sibuk jajanan. Kami biasanya istirahatnya pergi ke musola, ya. Ada yang berwudu di sungai, ada yang berwudu di kamar mandi, kemudian duha. Kemudian Ustaz kebiasaan Ustaz itu. Contoh, Ustaz sudah bertekad 1 hari ini minimal 5 ayat. Kalau tidak dapat tadi subuh atau menjelang subuh, Ustaz catat, Ustaz bawa di saku. Pakai bahasa Indonesia boleh. Amma yatasaalun. Apa lagi? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Minimal sekali duduk saja. Contohnya kita mau belajar, guru belum datang. Ambil 1 ayat, amma yatasaalun, atau 2 ayat, atau yang Al-Baqarah lah yang panjang, ya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Panjang kan banyak menghafalnya. Ya. 1 baris saja dulu. Atau dipegal-pegal. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Sampai situ aja. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Nanti tambah lagi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka itu
Kalau diamalkan itu insya Allah akan tercapai target-target kita 5 juz, 6 juz, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Siap membaca doa itu? Nah, makanya nanti pulang kampung besok coba ya. Jangan jadikan pulang kampung untuk balas dendam. Balas dendam tidur ya, Rafli. Balas dendam untuk makan sebanyak-banyaknya. Nawaitul to'am ya, nawaitul apalagi sengaja aku makan pas liburan ini menjelang puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Ada seperti itu. Bantainya 2 piring. Pesan-pesan masuk itu tadi. Kacau itu. Ya. Baik. Baik anak-anak Ustaz, semuanya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz kita, pimpinan pondok kita, Ustadz dan Ustazah kita, guru-guru kita, karyawan-karyawati SMPIT Cahaya Madani Lubuk Sikapin. Apakah antum senang sekolah di tempat sekolah kita? Alhamdulillah ya. Apakah antum bahagia? Ya. Pokoknya kita perlu semangat. Dan yang sama-sama kami muliakan anak-anak Ustaz, yang laki-laki, ya kan, yang sudah terkulai-kulai, yang sudah melayang-layang matanya setelah hidup, setelah Bismillah Allah. Nah, baik, semangat ya. Nah ini ada yang bersandar-sandar gini kan? Nah, ya, ya baik, semuanya semangat. Coba kaki dilipat, tangan dilipat. Ya, tidak ada yang bersandar. Kalau mati matilah nanti, nggak apa-apa. Insya Allah nggak akan mati. Kalau sekaratul maut lah nanti. Tapi insya Allah nggak ya. Artinya hanya beberapa menit saja. Coba duduk yang rapi. Ya, tidak ada yang menunduk, tidak ada yang berzikir, tidak ada yang fokus-fokus ke bawah, tapi tatapannya ke depan. Ya, atau ke kamera. Baik. Oke, udah semangat semuanya. Yang bergelut-gelut, yang ngantuk-ngantuk, nanti saya sebut namanya ya. Paling tidak nanti saya tunjuk ya. Saya suruh berdiri, bukan hukuman, tapi untuk menghilangkan rasa ngantuk ya. Karena selain kopi, yang menghilangkan rasa ngantuk itu adalah berdiri saat Ustaz berceramah. Ya, betul? Betul? Nah, ya, betul ya? Ya. Nah, karena bersandar itu, apalagi sedang menghafal, itu berpotensi membuat kita kantuk dan ngantuk. Baik, kita bersyukur pada pagi yang penuh berkah ini. Tanggal berapa Sya'ban ini? Tanggal berapa? 12 Sya'ban. La ilaha illallah. Tanggal berapa Sya'ban? Siapa yang tahu? 12. Kita seminggu lagi puasa. Kalau 12 tambah seminggu berapa itu? Berapa? 19. Masih 23. Apa? Yang laki-laki berapa? Nah, kita doakan antum menjadi orang hebat insyaallah. Yang perempuan? Hah? Yang betul adalah tanggal 20 Kalau ada anak Ustaz di sini, anak kandung Ustaz biasanya separah ini. Kalau dimarahin biasanya disumpahin, sumpahnya dengan baik. Karena salah satu ulama, kalau tidak salah Imam As-Sudais itu dulu orang tuanya marah-marah, dimarahinya dengan sumpah. Sumpahnya baik, ya. Kusumpahin kau jadi orang pintar. Mudah-mudahan jadi Imam Masjidil Haram. Nah, jadilah dia. Siapa salah satu Imam Masjidil Haram, siapa namanya? Al-Imam As-Sudais, yang biasa kita lihat monotal, yang tilawah, yang tartilnya, ya. Al-Imam As-Sudais. Nah, baik. Maka pada tanggal 24 Sya'ban ini, kalau tidak salah nanti kita sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 lah. Berarti lebih kurang 1 pekan lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan kita akan menyambut bulan yang penuh agung, bulan yang penuh mulia, namanya Ramadan. Nah, maka dari itu kita tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita.
baik. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Madinah. Di mana? Mekah. Tanggal berapa? Tahun berapa? Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, betul. Padahal Islam belum datang, syariat Islam belum datang, tapi bulan Komariah sudah digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka sudah pakai Muharram, mereka sudah pakai Safar, mereka sudah pakai Rabiul Awal. Makanya tahunnya saja yang belum dia pakai. Karena tahun Islam dipakai ketika nanti peristiwa hijrah, ya. Maka mereka dahulu pakai tahun itu dengan momentum-momentum. Ada namanya tahun gajah. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan. Datangnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Yaman. Siapa pemimpinnya? Donald Trump? Siapa? Abraham. Saya bilang Donald Trump saja. Nah, baik. Baik. Jadi dahulu tahun itu masih memakai momentum-momentum. Ada namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Ada namanya Amul Amr, Sanatul Amri, tahun perintah. Diperintahkan umat Islam keluar berperang. Ya, ada juga tahun kesedihan, tahun yang dialami kesedihan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita salawat. Yang ngantuk mudah-mudahan makin ngantuk, amin. Yang tidak fokus mudah-mudahan makin tidak fokus, amin. Salah lah, diaminkan. Nah, baik, baik, kita bersama-sama bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat, lebih semangat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Terus, lebih semangat lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, yang semangat membaca salawat tadi, yang fokus Ustaz doakan besok cepat dijemput oleh orang tuanya. Amin. Baik. Yang tidak semangat baca salawatnya, yang tidak fokus Ustaz doakan lama dijemput oleh orang tuanya. Baik. Maka harus fokus, ya. Coba buktikan nanti. Kalau lama orang tuanya datang besok berarti bisa tidak ada fokus. Baik. Siapa yang semangat pulang besok? Anak bantu. Masih ingat? Hura huma hum. Apa lagi? Ya huma hum. Anta antuma antum. Anti antuma antum. Ana. Kalau Ustaz bilang, insyaallah narji'u, itu bagian dari apa dia? Domirnya. Siapa yang dapat saya kasih hadiah? Hadiahnya enggak parfum, enggak gantungan kunci. Bahan mentahnya dari Arab Saudi, uang Arab Saudi. Baik. Kan ada huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ustaz bilang, Ustaz berbahasa Arab, ya. Insyaallah besok kita akan pulang. Wa insyaallah kita akan dijemput oleh orang tua kita, ya. Baik, ya. Tilmidi, ya, talamidi, insyaallah. Tadi ada saya dengar tadi yang membawa acara tadi, ila ukhtina, kepada banat, ilal banat. Kemudian dilanjutkannya ila ukhtina. Yang lebih tepat adalah kalau banat berarti banyak, ya kan? Lebih tepatnya ila akhwatina atau akhwatina. Jadi ukhti satu, yang mampu tadi banyak, betul. Jadi banyak ya kan, ada 3. Dalam bahasa Arab itu lebih dari 2 disebut banyak. Kalau dalam bahasa Inggris lebih dari 1 disebut banyak.
Kalau satu dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Kalau dua mufradat pula. Baik. Udah betul, bagus. Udah betul dong. Yang bilang dia. Dia dulu murid Ustaz juga tuh. Baik. Yang sebut namanya ya. Namanya Faizan. Baik. Ya. Kalau satu dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Ya, boleh. Mufradat itu kosakata ya. Arti kosakata itu kan satu-satu. Katanya satu-satu. Jadi mufradat, mufrad. Nah, baik. Bagus itu. Betul ya. Nah, baik. Kemudian dua disebut dengan musanna. Lebih dari dua disebut dengan jamak. Nah, jadi banat tadi artinya adalah berarti banyak dan perempuannya, banyak ukti-uktinya akan dijadikan jadi akhwat atau ila akhwatina falyatafaddal. Ya, dipersilahkan. Atau baik. Sampai di mana tadi? Ustaz bilang insyaallah wadan sanarja ila baitina kulluna insyaallah. Wa insyaallah idza iltaqaina fi baitina sanakul wa nashrab insyaallah bil ladzis. Ya, wa min ta'am katsira. Nah, apa itu? Pokoknya kalau kita sampai ke rumah nanti kita akan makan nikmat, ya kan? Mata kita makan dengan nikmat, ya. Makai HP sebanyak-banyaknya. Jangan gitu ya. Jadi kalau saya bilang narji'u baliknya ke mana? Ke huwa, ke huma, ke hum sampai ke mana? Siapa? Ayo, betul coba. Ini hadiah ini. Ayo, yang sudah belajar domir kata ganti. Oke, silakan yang berani. Apa? Huma dilempar. Bukan kamu yang dilempar, maksudnya pertanyaannya. Silakan. Iya, silakan. Oke, masih. Mungkin dia udah mulai puasa nih kayaknya. Udah puasa, belum? Dilempar. Narji'u, ya silakan. Narji'u itu kemana lari kata gantinya itu ke siapa? Ya, silakan. Atur, nanti. Iya, 100. Ya, dikasih aja ya. Oke, silakan maju. Kasih jalan dikit. Oke, baik. Mau saya buka hadiahnya? Pemancing ya? Pemancing semangat. Oke, baik. Silakan. Oke, baik. Ustaz bawa banyak hadiah nih. Ini kemarin menyampaikan salam kepada kita semuanya ini. Yang pakai jubah nih. Masya Allah. Baik. Ini koleksinya banyak ini di rumah ini. Ada ringgit. Oke, baik. Oke. Narji'u baliknya kepada nahnu. Nahnu itu siapa? Kita. Berarti insyaallah Allah dan sanarja. Ya, sanarji'u. Ya, kita akan pulang. Narja. Berarti kita baliknya ini. Kalau Ustaz bilang iya rji'u, baliknya di mana? Nahnu juga lagi. Iya rji'u. Nggak tahu lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tadi tahunya. Yang pakai hadiah kan yang tadi. Iya rji'u kepada huwa. Baik, siapa namanya? Siapa? Hasan. Coba pegang dulu. Hasan dari mana? Ya, kampungnya. Ampang Gadang. Oke, Ampang sudah di Ampang Gadang lagi. Baik. Ampang Gadang. Baik. Kelas berapa? Kelas 9. Oh, udah belajar kan domir kan? Huwa huma hum. Coba baca dulu dari huwa huma. Coba. Berapa dapatnya? Kalau enggak dapat batal hadiahnya. Baik. Pakai mic-nya. Oh, apa dia? Berbunyi dia. Huwa, huma, hum, huna, Iya, huna, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna.
Ini Ramadan nanti mau puasa atau tidak puasa? Puasa. Oke. Pas puasa nanti sampai berbuka atau setengah hari? Sampai berbuka ya. Oke, baik. Layak dikasih hadiah ya. Oke, baik. Nah, sampaikan salam Ustaz sama orang tuanya ya, sama keluarganya ya. Oke, baik. Silakan. Ini insya Allah saya doakan uang ini bisa mengantarkan kamu ke tanah suci. Amin. Kalau Anda sampai ke tanah suci, mudah-mudahan sampai ke Mesir. Banyak yang saya kasih seperti ini, saya bilang nanti uang ini ditukarnya nanti di Makkah, ditukarnya nanti di Madinah. Jangan ditukar dulu sampai di Padang. Ini banyak ini, kan robek-robek ya. Ya, jangan dilipat, oke? Pokoknya disimpan dulu. Ya. Kalau ada fotonya nanti di apa? Dicetak, diabadikan, ya. Baik. Oke ya. Mudah-mudahan semuanya nanti dapat hadiah. Amin. Oke, baik. Udah. Jadi intinya kita mesti kembali belajar. Oke, baik. Karena waktu kita hanya sampai selesai, kita lanjutkan. Nah, baik. Mari kita kembali berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, ini dia masih banyak ya. Ada Rial dari Arab Saudi, ada Ringgit dari Malaysia, ada apa? Junai dari Mesir. Ada semuanya lengkap loh, kecuali yang ada. Nah, baik. Oke, anak-anak Ustaz semuanya kita fokus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, orang Arab jahiliyah dahulu, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan Islam, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan syariat Islam, mereka sudah memakai namanya bulan-bulan Qamariyah. Seperti ketika Nabi Muhammad lahir sudah dipakai 12 Rabiul Awal. Cuma tahunnya belum dipakai ya, tahun 1, tahun 2 masih diistilahkan dengan nama-nama momentum-momentum. Nah, jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 menjelang masuk bulan ke-9, mereka sudah membagi kelompok-kelompok kecil. Seperti kita ini di SMPT. Ayo kita bagi kelompok, masing-masing kloter, kelompok terbang atau regu, gudet. Apa gudet itu? Bus depan. Ada kelompok-kelompoknya. Nah, orang-orang Arab dahulu kalau datang bulan Ramadan, itu bulan cuaca saat itu sangat panas. Maka disebut dengan Ramadan. Ya. Maka orang-orang Arab jahiliyah dulu membagi kelompok-kelompok kecil. Itulah kelompok-kelompok kecil itu disebut dengan Sya'bah. Ya. Makanya di kuliah itu ada namanya Qismu Syariah, Syu'bah Islamiyah. Ada fakultas syariah, jurusan hukum Islam. Jadi ada syu'bah, ada kelompok-kelompok, ada bagian-bagian. Itu disebut dengan sya'bah. Nah, jadi orang-orang dahulu membagi kelompok-kelompok kecil untuk mencari air. Mencari apa? Air. Apa gunanya? Ada sebagian yang menggali lubang dibentuk seperti sumur. Nanti air yang didapat dimasukkan ke dalam sumur. Untuk apa? Persiapan menjelang datangnya bulan Ramadan. Karena kalau sudah datang bulan Ramadan, sekiranya nanti panasnya memuncak, panasnya terlalu tinggi, karena di Arab Saudi itu sudah mengalami puasa di sana 47, 48 sampai 50 derajat. Coba kita bayangkan, kalau kita di sini sepanas-panasnya itu sampai 30 di Lubuk Sekapi. Biasanya sehari-hari 27, 28, ini sampai 50. Bayangkan, panas nggak tuh? Panas kan? Makanya kalau sudah panas biasanya kekeringan, air nggak ada, air mengering, maka dicarilah air itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ketika masuk bulan Sya'ban, mereka menyiapkan air. Maka ketika datang Islam, datang perintah Allah, yaitu Al-Baqarah 183 yang dibacakan oleh Qari'ah kita tadi, hafizah kita tadi, itu turun di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini kita jadikan sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Kalau orang-orang Arab dahulu menyiapkan air, ya kan, untuk urusan perutnya, untuk urusan kelangsungan hidupnya. Kita sekarang ini menyiapkan kelangsungan keimanan kita. Baik. Ada yang sudah siap untuk puasa? Ada yang cemas-cemas datangnya bulan Ramadan? Ada yang bahagia datangnya bulan Ramadan? Kenapa bahagia? Takjil.
ada takjil, apalagi ada sahur, apalagi ada tadarus. Nah, ini saya sampaikan masa dalam waktu 15 menit. Nah, kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Paling tidak ada beberapa alasan. Nah, baik. Yang pertama, bulan Ramadan yang perlu kita pahami itu bagian dari rukun Islam kita. Nah, baik, rukun Islam. Siapa yang dapat hadisnya? 5 rukun Islam. Yang dapat hadisnya sudah kasih hadiah langsung. Ada? Siapa yang dapat hadisnya? Saya kasih kata kuncinya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 bangunan atau 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lanjutkan, siapa yang dapat? Saya kasih hadiah. Tidak ada? Oke, baik. Ini karena tawaduk ya. Tawaduk ini yakin saja. Nah, baik. Oke, baik. Jadi ada yang dapat? Kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu disebut apa? 2 kalimat syahadat. Sudah bersyahadat? Yang belum, baca sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Sudah salat subuh? Sudah. Kemarin ada zuhur? Ada. Ada asar? Ada. Ada maghrib? Ada. Ada isya? Ada. Nah, 5 itu minimal. Jadi wa iqamis shalah. Wa ita'iz zakah. Ada zakat fitrah tahun kemarin? Ada. Yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, ya kan? Pokoknya semuanya wajib zakat fitrah karena dia bagian dari rukun Islam. Sekalipun lahirnya 1 hari menjelang bulan, menjelang hari raya, tetap membayar zakat fitrah. Nah, nanti kalau ada adiknya lahir di akhir Ramadan, tetap dibayar zakat fitrahnya. Apalagi? Wasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, baik. Intinya adalah kenapa Ramadan itu istimewa? Karena Ramadan bagian dari rukun Islam. Ayo, siapa yang dapat rukun Islam yang 5? Bahasa Indonesia saja. Oke, maju. Antum, anta, tafadhol. Ya, silakan. Rukun Islam. Oh, rukun Islam. Bukan rukun salam ya. Baik, silakan. Oke, baik. Apa yang sampai? Oke, baik. Nanti. Ayo fokus. Nah, baik. Yang kedua. Baik. Catat ini isi ceramah Ustaz, nanti keluar ini. Kenapa rukun Islam? Kenapa itu istimewanya? Yang kedua, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena Ramadan itu adalah bulan diturunkannya. Ada punya Quran? Pernah pegang Quran? Betul? Kenapa ayat yang pertama, wahyu yang pertama turun? Siapa yang tahu bunyinya? Wahyu yang pertama. Siapa yang dapat hadiah? Wah, ini lagi. Oke, silakan. Penghargaan tadi. Silakan. Lama loh ini. Silakan. Coba. Wahyu yang pertama. Nah, sekarang turunkan tangannya. Al-Alaq ayat 1-5. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Surahullah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi itu 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi 5 ayat artinya adalah engkau pegang, engkau jarimu yang 5 itu engkau pepal, engkau pegang Quran itu kemudian masukkan ke dalam dadamu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, siapa yang dapat ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti istimewa enggak Ramadan itu? Iya. Apa mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar itu? Apa mukjizatnya? Al-Qur'an. Banyak mukjizat Nabi Muhammad.
Isra Mi'raj mukjizat. Ya kan? Apa lagi? Bulan? Bulan. Oke, betul. Termasuk Al-Qur'an adalah wahyu atau mukjizat yang paling agung. Oke, mau hadiah atau tidak? Tidak mau atau tidak? Mau, tidak mau atau tidak? Mau. Baik. Oke, ini sama ya. Ini yang pakai siapa? Ya, Pak Haji, silakan Pak Haji. Mudah-mudahan jadi Pak Haji, amin. Pak Haji yang kaya, amin. Yang baik hati, amin. Dermawan, amin. Hafal rukun Islam, amin. Tahu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, amin. Siap Pak Haji? Katakan Pak Haji, Allahu Akbar. Angkat tangan Pak Haji, Allahu Akbar. Silakan ya. Oke. Ya baik. Yang ketiga, apa yang menyebabkan Ramadan itu istimewa? Kenapa? Ya sebenarnya banyak ya. Ustaz simpulkan jadi 3 saja. Betul, malam Lailatul Qadar. Tapi ada yang lebih menarik. Ramadan adalah bulan yang paling bagus untuk berdoa. Betul? Bulan yang sangat dikabulkan doa kita. Maka berdoalah di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat yang kedua. Selanjutnya 184. Ayyaman ma'dudat. Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat 186. Di situ dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Nah, jadi satu ayat dia berbicara tentang puasa. Satu ayat ini dia berbicara tentang doa. Wahai Muhammad, apabila hambamu bertanya kepada engkau, wa idza sa'alaka ibadi, mana Allah itu? Kenapa Allah nak kabulkan doa saya? Kenapa seolah-olah saya berdoa menangis di tengah malam, merintih di tengah malam, tapi tidak juga dikabulkan? Katakan Muhammad, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat, Muhammad. Sampaikan firman-Mu. Ya. Apalagi kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan kukabulkan doa mereka. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka ikuti perintahku kata Allah. Beriman kepadaku. Engkau berdoa, yakin saja doamu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau nak sekarang nanti. Kalau nak untuk kamu, untuk anak-anakmu. Baik, la'allahum yarsudun. Nah, baik. Jadi paling tidak 3 itu yang menyebabkan istimewanya bulan Ramadan. Tadi ada mengatakan Lailatul Qadar, betul. Apalagi yang lain? Bulan Ramadan adalah bulan turunnya malam Qadar. Jadi yang 3 itu tadi keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Ramadan bagian dari rukun Islam. Yang ingin sempurna rukun Islamnya laksanakan Ramadan, betul? Yang kedua, kenapa? Turunnya Al-Quran, ya. Cara beramal, cara berinteraksi dengan Quran, dibaca, ya minimal 1 Ramadan nanti 1 hari 1 juz, ya. Ya, dibaca, dipahami, ya. Baca tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Baca artinya, pahami. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu Quran, ya kan? Apa fungsinya? Baca artinya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Jadi pembeda, orang yang rajin baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang hatinya terikat dengan Quran, dia akan tahu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Ya? Oke, nah baik. Apa lagi? Yang ketiga tadi, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk berdoa. Nah, baik, maka dari itu perlu kita tarhib Ramadan, persiapan-persiapan di bulan Ramadan. Apa persiapan kita? Banyak di kampung-kampung kita kan yang melakukan persiapan, betul? Ada orang yang membersihkan kuburan, betul? Silakan ikuti, boleh. Ada orang yang mati balimau, betul? Tapi ingat, anak-anak SMP itu jangan nanti pergi balimau, pergi ke tempat-tempat maksiat. Paham tuh? Ini tidak benar persiapan tarhib Ramadannya, nggak betul. Jangan nanti ketemu sama Ustaz Ali Usman nanti di Rimbo Panti, ada nanti di hari balimau anak-anak SMP itu pergi bonceng-boncengan dengan lawan jenis. Ya,
lupa maghribnya, lupa isyanya, lupa tarawihnya, jangan. Paham tuh? Dengar ya semuanya ya. Itulah gunanya kita tarhib Ramadan. Ada yang membersihkan rumah, mulai dari sekarang pulang ke kampung besok, pulang ke rumah, bersihkan rumah antum semuanya. Itu tarhib Ramadan. Ada yang mengajak makan-makan, sembeli ayam, sembeli kambing, diajaknya keluarganya yang jauh-jauh, yang dirantau, diajaknya makan dan doa. Itu juga bagian dari tarhib Ramadan. Nah, yang terpenting adalah siapkan ilmu kita. Nah, ya, ada persiapan Ramadan, ada namanya i'dadul ilm, persiapan keilmuan. Al-ilmu qabla al-amal, berilmu dulu sebelum beramal. Yang kedua ada namanya i'dadul quwwah, persiapan kesehatan. Paham tuh? Jadi nanti berpuasa Ramadan kalau bisa dalam keadaan sehat. Paham tuh? Dan yang ketiga ada namanya i'dadul qalb, persiapan hati. Apa itu maksudnya? Siapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Siapkan hati kita untuk menyambut Ramadan dengan baik. Siapkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan isi ceramah ini bisa kita pahami, ya. Beruntunglah orang yang mendengarkan ceramah, dia datang, duduk dan diam, ya. Dan merugilah orang yang datang tapi dia tidak mendapatkan ilmunya, apalagi tidak dapat hadiahnya. Nah, baik, maka merugi orang yang datang tapi tidak dapat ilmunya. Ya, udah 1 jam, 2 jam tadi duduk di lapangan, duduk di masjid, tapi tidak dapat ilmunya sama sekali. Merugi pula lah orang yang berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Paham tuh? Dan merugi juga orang yang beramal tapi tidak ikhlas dengan amalnya. Paham tuh? Jadi datang, duduk di lapangan, duduk di musola, diam, dengar, dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, diamal. Ketika beramal, usahakan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Insyaallah anak-anak Ustaz nanti akan ikhlas puasa Ramadannya, amin. Insyaallah anak-anak Ustaz nanti akan ikhlas sahurnya bersama orang tuanya, amin. Nggak ada nanti yang marah-marah ketika dibangunkan sahur, ya. Nggak ada nanti yang nendang-nendang bantal nanti ketika dibangunkan sahurnya, amin, amin ya. Demikian saja. Baik, pertanyaan, siapa yang dapat? Masih ada hadiah. Baik, siapa yang dapat ayat yang mengatakan Ramadan adalah bulan terbaik untuk berdoa? Ayat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 186. Posisi sebelah kiri paling bawah. Siapa yang dapat? Dapat hadiah. Oke, baik, silakan. Ada yang laki-laki? Sudah sampai hafalannya di situ? Baik. Oke, silakan. 5, 4, 3. Tunggu dulu. Oke, baik, boleh, siap. Masih 3. Ya. Masih 3 juga, 3. Ada yang dapat? Wa idza sa'alaka ibadi anni ya. Baik, siapa yang dapat? Baiklah, silakan saja. Dapat dapat? Dapat? Oke, siapa yang dapat? Angkat aja. Ayo, coba. Ada? Silakan. Ya. Oh iya, oh, baik. Ada yang laki-laki yang maju. Ya, Allah. Ya. Di musola, di masjid nanti kalau satu tangan bilang aja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Posisinya kalau di Al-Quran hafalan sebelah kanan kiri. Sebelah kiri paling bawah. Ini ulangan dengan Ustaz Adila ya, amin. Yang hafal yang sebelah kiri, ya. Nah, sekarang coba baca artinya.
Intinya adalah kalau ada hamba Allah bertanya di mana Allah, kenapa Allah tak kabulkan, maka ada jawabannya di ayat itu, fa inni qarib kata Allah. Sesungguhnya aku ini dekat kata Allah. Oke, baik. Hadiahnya tidak mau atau tidak? Mau. Oke, baik. Mau ya? Oke. Yang mana maunya? Yang pakai jubah atau pakai ini? Pakai jubah. Oke, baik. Ini pakai jubah, tapi warnanya lebih mengkilat yang tadi, tapi nilainya jauh lebih ini. Ini insya Allah bisa dipakai untuk haji dan umroh ya, bisa dipakai. Baik, silakan. Bisa dipakai untuk haji dan umroh, tapi ditambah dengan yang lain. Ya, baik. Oke, siap? Oke ya. Siapa namanya? Alif. Alif atau Alfi? Oh, dekat namanya dengan Alfi ya. Kalau Alif, ya. Alif berarti awal dari huruf hijaunya. Baik. Oke, pertanyaan yang kedua. Ramadan itu seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang Arab jahiliyah dulu bersiap-siap menjelang datangnya bulan Ramadan, betul? Ada menyiapkan air, ya kan? Menyiapkan air, menyiapkan ini semuanya bekal-bekal. Kalau orang beriman siapkan ilmu, siapkan apa lagi? Siapkan kesehatan, siapkan hati. Nah sekarang, kenapa kita butuh persiapan itu? Karena Ramadan itu istimewa. Sebutkan 3 keistimewaan Ramadan. Ya, silakan yang dulu. Ya, maju. Nah, tunjuk tapi nolak. Baik. Ya, baik. Masih banyak ya hadiahnya nih. Ya. Masih ada nih. Baik. Jangan hadiah dulu, jawab dulu. Bagian dari rukun Islam. Oke, yang kedua. Yang kedua, tadi diturunkan Al-Quran. Ya, karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi orang yang ingin dekat dengan Quran maka dia dekat dengan Ramadan. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, hari terbaik untuk berdoa. Hari terbaik untuk berdoa atau bulan terbaik untuk berdoa, yaitu bulan Ramadan. Ya, baik. Nanti mau puasa atau tidak? Mau puasa. Kenapa puasa? Kenapa mau puasa? Nah, betul. Untuk mendapatkan pahala. Ya, orang yang sudah balik kalau dia puasa dapat pahala. Kalau dia tidak puasa dia berdoa. Ini semuanya kalau dalam hukum dan sudah balik. Baik, ada yang mau maju ke mana? Apa nih? Iya, balik. Ya, ini bukan pencinta Arab Saudi ya. Pencinta Kuala Lumpur. Baik. Ringgit. Nah, baik. 10 ringgit ini mahal ini. Ya, baik ya. Oke, baik ringgit. Ya. Semangat ya. Oke, masih ada yang pakai sorban, masih ada yang pakai kapak juga ada. Ya. Baik. Terakhir. Pas di 9.30. Terakhir pertanyaannya adalah jawab pertanyaan saat ini. Siapa yang dapat menyambung saya kasih hadiah. Sambung ayat. Baik. Cepat, tepat. Nah, baik. Baik, oke. Sebutkan nama surat dan ayat yang keberapa ayat yang saya bacakan ini, ya. Wa kawa'iba. Oke, ulang lagi. Oke, baik, siap ya? Siap? Oke, lanjutkan. Atau surah apa dan ayat keberapa yang Ustaz bacakan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiqa wa a'naba. Surahnya apa? Ayatnya keberapa? Angkat tangan. Oke. Ya. Oke, ada yang duluan ya. Silakan. Ada iqwa wa a'naba. Lanjutannya apa? Lanjut. Nah, pertanyaannya adalah ada iqwa wa a'naba. Surah
Oke, baik. Oke. Karena keberanian ya. Sampai aja hadiahnya. Oke, baik. Dapat hadiah ya. Pakai apa nih? Coba, pakai ini aja lah, pakai peci nasional. Baik, siapa namanya? Dani ya. Oke, baik. Nanti dia ingat ayatnya. Oke, lanjutkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Siapa yang hafal juz 1? Banyak. Banyak ya. Juz 30 itu udah SD hafal, TK sekarang udah hafal. Nah, baik. Juz 1 lah. Agak panas-panas dikit ya. Panas-panas tipis. Baik. Siap juz 1? Yang udah hafal juz 1 angkat tangan. Oke, pertanyaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacakan juz 1 ayat yang ke-30. Terus silakan. Panen ya, panen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, posisinya antri. Oh, sebelah kiri paling atas luar biasa. Yang pilih hadiahnya ya. Jangan dipilih ya, pilih aja ya. Ya baik, ini hadiahnya. Karena sudah ada sorbanan tadi. Ya baik. Wah, luar biasa. Panen hadiah. Masih ada? Masih ada 2 lagi. Pokoknya kita habiskan. Ya. Ya baik. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, betul? Nabi Muhammad berdakwah di situ selama 13 tahun. Tapi yang ikut beliau hanya sedikit saja, ya. Hanya sedikit, bahkan Nabi Muhammad dicerca, dimaki, dilempar, ya kan? Disebut majnun, orang gila, disebut sahir, tukang sihir, disebut kadzab, ya, pendusta. Makanya ada namanya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Karena saking berdustanya dia dikasih gelar namanya Musailamah al-Kadzab. Ada yang nanti yang mau diberi gelarnya nanti al-Kadzab? Ada. Contoh ya, Fulan al-Kadzab. Tapi kalau bisa nama gelar yang lain. Contoh Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, atau diberi gelar dengan Al-Faruq atau Amirul Mukminin. Nah, baik, pertanyaannya adalah Nabi berdakwah di kota Mekah memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang luar biasa, saking luar biasanya sahabat ini bahkan ada yang dijamin masuk surga. Ya, saking luar biasanya. Karena sahabat ini banyak yang macam-macam. Seperti kita ini sahabat ini, karena ada yang buka lemari kita, ya kan? Dia sahabat katanya. Ada yang ambil sambal kita, ada yang melarikan sandal kita, katanya sahabat. Ya, tapi sahabat Nabi ini luar biasa. Dia sahabat Nabi dijamin oleh Rasulullah masuk surga karena ketaatannya, karena komitmennya, karena ketegarannya. Nah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang Ustaz tanya, sebutkan saja 6 saja cukup dong, atau 5 saja. Tidak boleh kurang dari 5. Silakan. Siapa? Ya. Ya dulu. Silakan. Silakan. Sahabat yang masuk surga, yang dijamin. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, 1. Umar bin Khattab. 2, betul. Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin